Sementara itu, keadaan Yusuf semakin mengenaskan. Meskipun begitu, Yusuf tetap sabar dan terus berdoa kepada Allah. Berkat kesabarannya, Allah menolong Yusuf dari sumur lewat perantara para musafir. Hei lihat, di sana ada sumur. Siapa tahu ada air di dalamnya. Baiklah, kita istirahat dulu di dekat sana. Aku juga sangat kehausan dari tadi. Berat sekali. Wahai saudaraku, mengapa kalian hanya duduk tanpa membantuku sama sekali? Memangnya berat sekali mengangkat air dari sumur itu. Hah? Oh, kabar gembira. Ini seorang anak muda. Ada apa wahai saudaraku? Mengapa engkau berisik sekali? Hei, kalian, tolong bantu aku mengeluarkan anak ini. Para musafir itu bersama-sama menolong Yusuf keluar dari sumur. Setelah kenyang meneguk air sumur, mereka meneruskan perjalanan. Sedangkan Yusuf ikut serta bersama, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 19. Kemudian, mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ramai sekali pasar ini. Wahai saudaraku, sepertinya anak muda ini dapat kita jual di sini. Ya, aku sedang mencari siapa kira-kira pembeli yang cocok. Pada masa Mesir kuno, bukan hal yang aneh melihat anak seumuran Yusuf bekerja atau diperjualbelikan sebagai budak. Coba lihat, bangsawan itu sepertinya dia sedang mencari sesuatu. Wahai saudaraku, coba engkau tawarkan kepadanya. Baiklah, akan aku coba. Kalian tunggu di sini. Wahai Al-Aziz, aku perhatikan dari tadi. Sepertinya engkau sedang mencari sesuatu. Aku punya seorang budak. Dia anak muda yang tampan. Siapa tahu engkau berminat mengerjakannya di rumahmu. Biarkan aku melihatnya dulu. Kemudian musafir itu mengajak Al-Aziz menemui Yusuf di rombongannya. Pada saat melihat Yusuf, muncul rasa senang dalam hati Al-Aziz. Tanpa banyak berpikir, beliau menerima tawaran musafir. Berapa engkau menjualnya padaku? Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 20. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. Terima kasih Al-Aziz. Sekarang anak muda ini menjadi milikmu. Sama-sama. Wahai anak muda, siapakah namamu? Namaku Yusuf. Sebuah nama yang mudah. Sekarang engkau Yusuf, ikutlah bersamaku. Akhirnya Yusuf dibawa pulang oleh Al-Aziz bersama para pengawalnya. Selama perjalanan, dalam hati Yusuf selalu berdoa kepada Allah agar diberi perlindungan atas hal-hal yang akan menimpanya nanti. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran pada surat Yusuf ayat 21 hingga 29. Ketika lama tinggal di rumah Al-Aziz, Yusuf tumbuh menjadi pribadi yang cerdas. Maka dari itu Al-Aziz memberinya tugas untuk mengurus keperluan rumah tangga. Yusuf dewasa sangatlah rupawan. Tubuhnya kekar dan wajahnya sangat tampan. Inilah yang membuat istri Al-Aziz diam-diam memperhatikan Yusuf dan mulai tertarik padanya. Orang kaya yang membeli Yusuf adalah seorang Perdana Menteri Mesir yang dijuluki Al-Aziz. Al-Aziz sendiri merupakan sebutan bagi kaum bangsawan di Mesir. Silakan masuk, wahai Al-Aziz. Wahai penjaga, ketahuilah bahwa mulai sekarang Yusuf ini akan tinggal di sini untuk membantu pekerjaanku. Baik, wahai Al-Aziz. Selamat datang, wahai Yusuf. Silakan masuk. Terima kasih. Wahai Yusuf, masuklah. Mulai saat ini engkau bagian dari kami. Terima kasih banyak wahai Al-Aziz. Semoga kebaikanmu dibalas oleh Allah. Sementara itu, di kamar istri Al-Aziz, "Wahai pelayan, apakah suamiku telah datang?" "Benar, wahai ratuku, Al-Aziz telah datang bersama seorang anak muda tampan." Siapa ya? Saya juga baru pertama kali melihat anak muda itu." Zulaikha bergegas menemui suaminya di ruang tamu. Ternyata benar yang dikatakan oleh pelayannya, bahwa suaminya datang bersama seorang anak muda yang tampan. "Wahai suamiku, siapakah dia?" Ini Yusuf, wahai istriku. Mulai sekarang, Yusuf akan tinggal di rumah kita. Berikanlah kepadanya tempat yang baik. Boleh jadi dia bermanfaat kepada kita, atau kita pungut dia sebagai anak. "Baiklah, wahai suamiku, akan aku laksanakan sesuai perintahmu." Tak perlu waktu lama bagi Yusuf menyesuaikan diri dengan kehidupan di sana. Selain bekerja, Yusuf juga belajar berbagai ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan pada Yusuf dalam hal mentakwilkan mimpi, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 21. "Dan demikianlah kami, Allah, memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi, Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takdir mimpi." Tatkala Yusuf beranjak dewasa, ia tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan kuat. Oleh karena itu, Yusuf diberi amanah oleh Al-Aziz sebagai penanggung jawab urusan rumah tangga, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 22. "Dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Kepribadiannya yang menyenangkan membuatnya disenangi semua orang. Terlebih lagi pujian kerap mendatanginya dikarenakan wajahnya yang rupawan. Namun sayangnya kelebihan itu malah menjadikan istri Al-Aziz menaruh perhatian lebih kepada Yusuf. Istri Al-Aziz tergoda dengan ketampanan Yusuf. "Wahai Yusuf, Zulaikha memanggilmu ke ruangannya. Sepertinya ada tugas untukmu." Baik, aku akan segera menemuinya. Sementara itu di kamar Zulaikha, "Aku sangat cantik menggunakan baju ini. Pasti Yusuf akan tergoda melihat penampilanku." "Masuklah wahai Yusuf, pintunya tidak terkunci." Ada yang bisa aku bantu wahai Zulaikha? Pada saat itu, Yusuf sama sekali tidak berpikiran buruk kepada istri tuanya itu. "Wahai Yusuf, kemarilah. Aku ingin minta pendapatmu tentang baju yang sedang aku kenakan ini. Apakah aku cocok memakainya atau tidak?" Astagfirullahaladzim. Maaf sebelumnya. Apa yang sebenarnya engkau butuhkan sampai harus memanggilku ke sini? "Wahai Yusuf, apakah engkau tidak mendengar ucapanku barusan?" Aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. "Jadi, engkau pura-pura tidak mendengar perintahku?" Zulaikha terus menggoda Yusuf, namun keimanan Yusuf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat kuat. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 24. "Demikianlah agar kami memalingkan darinya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih." Ada apa ini? Tolong jelaskan padaku. Apa yang sebenarnya terjadi, wahai istriku? Para pelayan yang mendengar suara ribut-ribut mulai berdatangan karena ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. "Apakah
pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih. Benarkah yang istriku katakan, wahai Yusuf? Dia menggodaku untuk menundukkan diriku kepadanya. Sungguh, aku mengatakan kebenaran, wahai Al-Aziz. Al-Aziz mendengarkan penjelasan kedua belah pihak dengan teliti. Beliau ragu untuk memilih, lebih mempercayai istrinya atau Yusuf. Aku belum bisa memutuskan siapa yang berkata benar dan siapa yang berkata dusta. Karena posisiku tidak berada di rumah sebelum ini. Maka aku butuh penjelasan dari saksi di rumah ini. Wahai pelayan, katakan pendapatmu tentang masalah ini. Pelayan sebelumnya yang diutus Zulaikha untuk memanggil Yusuf, memberikan kesaksiannya di hadapan semua orang. Wahai Al-Aziz, jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar, dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Wahai Yusuf, coba aku lihat baju gamismu. Zulaikha tidak bisa lagi menyembunyikan kebohongan di hadapan suaminya atas bukti yang ada. Wahai istriku, sesungguhnya kejadian itu adalah tipu daya kamu. Sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar. Maafkan aku, wahai suamiku. Aku hilaf. Wahai Yusuf, berpalinglah dari ini. Terima kasih banyak atas kebijakanmu, wahai Al-Aziz. Dan kamu, wahai istriku, mohon ampunilah atas dosamu itu. Karena kamu sesungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat salah. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran, tepatnya pada surat Yusuf, ayat 30 hingga 34. Setelah tuduhan Zulaikha terhadap Yusuf terbukti tidak benar, Al-Aziz meminta Yusuf untuk bungkam. Meskipun Yusuf tidak pernah buka suara, berita memalukan tentang Zulaikha menggoda Yusuf telah menjadi perbincangan para wanita di kota Mesir. Akhirnya demi menghindari fitnah, Yusuf memilih tinggal di dalam penjara selama beberapa waktu. Menginjak usia dewasa, Yusuf diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang nabi. Beliau ditugaskan untuk melanjutkan risalah kenabian dari ayahnya, yaitu Nabi Yakub, dan dari kakeknya, yaitu Nabi Ishak. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 6. Dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu untuk menjadi nabi, dan diajarkannya kepadamu sebahagian dari takbir mimpi-mimpi, dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada dua orang bapakmu sebelum ini, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Menurut pandangan manusia, Nabi Yusuf memiliki fisik yang sempurna. Bahkan istri seorang pembesar tergila-gila dengan ketampanan Nabi Yusuf. Namun dengan segala kelebihan fisiknya tersebut, tidak membuat Nabi Yusuf sombong. Beliau tidak pernah memanfaatkan ketampanannya untuk sesuatu yang mudorot. Apa? Istri Al-Aziz menggoda budaknya? Apa aku tidak salah dengar? Berita itu benar. Aku mendengarnya langsung dari salah satu pelayan yang bekerja di rumah Al-Aziz. Dasar wanita tidak tahu diri, padahal sudah bersuami. Masih saja. Kabarnya budaknya itu sangat tampan. Oleh sebab itu, Zulaikha terpikat. Aku jadi penasaran. Benarkah itu? Wah, apa benar itu? Para wanita di Mesir semakin bersemangat mencari informasi tentang Yusuf. Namun tidak ada satupun yang berhasil melihat Yusuf secara langsung. Sementara itu di kediaman Al-Aziz, wahai pelayan, apakah para wanita di luar sana sedang membicarakanku? Saya belum keluar rumah hari ini, jadi tidak tahu berita apa yang sedang ramai diperbincangkan. Sudahlah, jujur saja. Aku tahu engkau sedang menutupi sesuatu. Pelayan Zulaikha merasa tidak enak hati mengungkapkan hal yang sebenarnya. Namun ketika terus didesak oleh tuannya, akhirnya dia mengatakan yang sebenarnya. Sejujurnya iya. Mereka penasaran dengan ketampanan Yusuf yang membuatmu berani berbuat nekat. Oh, jadi begitu. Panjang sekali mereka membicarakanku di belakang. Lihat saja nanti. Aku akan hadirkan Yusuf di hadapan mereka. Biar mereka tahu rasa karena telah menghinaku. Keesokan harinya, Zulaikha mengadakan jamuan makan siang di rumahnya, seperti yang telah disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 31. Maka, tatkala wanita itu, Zulaikha, mendengar cercaan mereka, diundanglah wanita-wanita itu, dan disediakannya bagi mereka tempat duduk, dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebuah pisau untuk memotong jamuan. Mari silakan, dicicip buah-buahannya, masih segar dan baru dipetik tadi pagi oleh pelayan kami. Terima kasih atas kebaikan hati, wahai Zulaikha. Saat para tamu wanita asyik mengupas buah-buahan, Zulaikha memanggil Yusuf. Wahai Yusuf, keluarlah sebentar, nampakkan dirimu kepada mereka. Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada keelokan rupanya dan mereka melukai jari tangannya. Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tak lain hanyalah malaikat yang mulia. Hah, lihat, ada darah. Aduh, jariku. Apa yang telah aku lakukan? Nabi Yusuf tidak menyangka bahwa kehadirannya membuat para tamu wanita itu melukai diri mereka sendiri. Itulah dia orangnya, yang kamu cela aku karena tertarik kepadanya. Dan sesungguhnya aku telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya kepadaku. Akan tetapi dia menolak. Dan sesungguhnya, jika dia tidak menaati apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk golongan orang-orang yang hina. Nabi Yusuf berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari godaan dan fitnah manusia. Doa Nabi Yusuf sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 33. Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Kemudian Allah menjawab doa Nabi Yusuf sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 34. Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Wahai Al-Aziz, apakah benar bahwa engkau memanggil kami untuk memasukkan Yusuf ke dalam penjara? Maaf jika saya lancang. Wahai Al-Aziz, sepengetahuan kami, Yusuf tidak bersalah. Wahai pengawal, ketahuilah bahwa sesungguhnya hal ini aku lakukan atas permintaan Yusuf sendiri dan agar supaya orang-orang tidak terus-terusan membicarakan Yusuf. Hal tersebut membuatnya tidak nyaman. Lagi pula, keberadaannya di penjara tak lama. Setidaknya sampai semua keributan ini selesai. Baiklah, wahai Al-Aziz, kami akan segera melaksanakan perintah Anda. Selanjutnya Nabi Yusuf menjalani kehidupan di dalam penjara. Di sana beliau berdakwah, menyebarkan agama Allah kepada orang-orang yang dijumpainya. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 35 hingga 42. Selama berada di dalam penjara,
Nabi Yusuf mengajak para tawanan untuk kembali kepada ajaran tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, atas izin Allah, Nabi Yusuf mampu menakbirkan mimpi para pelayan raja yang ditawan bersamanya di dalam penjara. Hari ini adalah hari pertama Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara. Bersama beliau, ada pula para tawanan yang lain. Kebetulan mereka adalah orang-orang yang bekerja di istana Raja Mesir. Pemuda pertama adalah pelayan yang bertugas menyiapkan minuman raja. Sedangkan pemuda kedua adalah pelayan yang bertugas membuat